Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiamat adalah hari akhir untuk jagat raya mutlak yang akan Allah turunkan kelak. Ada beberapa tanda sebagai pengingat kita semua, seperti kisah yang akan Rizky paparkan di video kali ini, yaitu tentang ular falak yang akan menghancurkan bumi. Pastinya sobat bertanya-tanya tentang ular falak. Sebesar apa sampai dapat menelan seluruh jagat raya? Ular falak dapat ditemukan jawabannya dari berbagai literatur, terutama dalam mitologi Arab. Ular falak merupakan salah satu makhluk yang terkenal di mitologi Arab. Dalam dongeng 1000 malam, Arabian Night, ular falak adalah ular raksasa yang juga dianggap sebagai monster. Fakta tentang ular falak. Pertama, hidup di bawah permukaan bumi. Mengutip situs Mythlock, ular falak diceritakan sebagai makhluk neraka yang bertugas menghukum manusia yang lalai dalam beribadah dan berbuat baik di dunia. Mitos mengatakan ular ini masih hidup di bawah permukaan bumi dan akan muncul saat hari kiamat tiba. 2. Ular terbesar. Seperti yang disebutkan dalam kisah 1001 malam, ular falak disebut-sebut sebagai ular terbesar. Itu tercerminkan lewat namanya, yakni falak, yang berarti langit atau tidak terbatas. 3. Mampu melahap seluruh alam semesta. Dikisahkan pula bahwa ular falak memiliki nafsu makan yang begitu besar. Mereka bisa saja melahap seluruh alam semesta, tapi enggan melakukannya lantaran takut kepada Allah yang memiliki kekuatan jauh lebih besar. Dikatakan juga ular ini bentuknya begitu besar dan bisa memakan semua isi bumi. Lebih lanjut diketahui gambar wujud ular falak dan di mana tempat ia tinggal menurut kisah dongeng, serta bagaimana kisah ular falak menurut Islam. Walaupun diceritakan dalam mitologi Arab bahwa ular falak sebagai makhluk kuat yang bisa menelan bumi, namun sebagai umat manusia, kita harus meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar, Sang Pemilik bumi, langit, dan semesta alam. Adapun kisah ular falak menurut Islam tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Beberapa pendapat mengaitkan antara ular falak dengan ular yang terbentuk dari tongkat Nabi Musa saat melawan penyihir Fir'aun. Namun tidak bisa dipastikan bahwa itulah ular falak yang dimaksud karena memiliki ciri-ciri dan kisah yang berbeda dengan ular falak yang diceritakan dalam dongeng 1001 malam. Apakah ular falak nyata? Wallahu a'lam bishawab. Belum bisa dipastikan apakah sosok ular falak ini nyata atau hanya dongeng belaka. Sobat Rizky rahimakumullah, itu tadi penjelasan seputar ular falak menurut Islam dan menurut cerita rakyat Arab 1001 malam. Lantas sebenarnya ular falak sebesar apa? Dan apakah makhluk ini benar-benar ada? Ular falak ada dalam mitologi Arab. Ia merupakan ular raksasa yang hidup di bawah ikan yang dikenal sebagai Bahamut. Sementara dalam kisah 1001 malam, ular falak disebut juga sebagai monster berbahaya. Konon sekarang ular falak disebut menjadi penghuni di suatu tempat di bawah bernama Fire Ram. Ada beberapa informasi terkait ular falak. Pertama, ular falak hanya takut pada kekuatan Tuhan yang Maha Besar. Hal itulah yang membuatnya tidak bisa memakan semua ciptaannya. Jika dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bisa memakan seluruh dunia karena dia sangat lapar.
Akan tetapi gambaran tentang ular falak menurut Islam tidak sepenuhnya benar. Ini karena dalam mitologi Islam, ular falak adalah ular kosmik, di mana mereka bertanggung jawab untuk membangun dinding adamantin dari alam api. Oleh karenanya, ular falak disebut tinggal di suatu tempat di bawah yang ternyata adalah alam api. Yang jelas, ular falak memanglah sangat berbahaya. Ini juga karena ukurannya yang begitu besar. Tapi dia hidup jauh sehingga manusia tidak akan bisa menjamahnya. Selain itu, ular falak sangat besar dan sangat kuat. Seperti hewan pada umumnya, ular falak bisa tumbuh besar jika diberi makanan dan air. Soal sangat kuat, dikatakan juga bahwa ular falak bisa menelan bumi, langit, dan 6 neraka di atasnya. Tubuhnya disebut bisa menahan panas dalam jumlah yang sangat besar. Falak juga berarti langit atau kekuatan tak terbatas, dan umumnya digunakan dalam nama Muslim sebagai Falak Nas, Falak Jehan, Falak An-Nisa, atau hanya Falak. Pembahasan tentang ular falak sendiri sering muncul dalam kisah mitologi yang dipercaya oleh bangsa Arab. Sementara itu, Indonesia khususnya di Jawa juga punya tokoh ular sendiri yang dikenal sebagai Nagagini. Ia merupakan putri dewa ular bernama Hyang Antaboga yang mendiami bumi lapisan ke-7 atau dikenal sebagai Sapta Pratala. Dalam kisah pewayangan, Nagagini digambarkan sebagai manusia biasa dengan paras cantik jelita. Hanya saja karena ia memiliki darah keturunan ular, dalam keadaan tertentu ia dapat berubah menjadi sosok ular menyeramkan, terutama saat sedang dalam kondisi dipenuhi dengan amarah. Nagagini atau wanita ular memiliki karakter setia dan patuh kepada suami. Ia adalah dewi atau anak dewa nan cantik rupawan, namun juga dapat berubah wujud menjadi ular jika terusik nafsu amarahnya. Perubahan wujud itu dilakukan untuk melindungi diri dari gangguan siapapun. Kapan ular falak keluar? Falak diceritakan sebagai makhluk neraka yang bertugas menghukum manusia yang lalai dalam beribadah dan berbuat baik di dunia. Mitos mengatakan ular ini masih hidup di bawah permukaan bumi dan akan muncul saat hari kiamat tiba. Apakah ular falak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dikisahkan bahwa ular falak hanya dan sangat takut pada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jauh lebih besar dari kekuatannya. Apa tugas ular falak? Ular falak diceritakan sebagai makhluk neraka yang bertugas menghukum manusia yang lalai dalam beribadah dan berbuat baik di dunia. Sebenarnya, di mana keberadaan ular falak yang dipercaya mampu menelan jagat raya itu? Ular falak digambarkan sebagai ular kosmik yang bertanggung jawab untuk membangun dinding adamantin dari alam api. Dikutip dari kitab Makhluk-Makhluk Khayali karya George Louis Borges dan Margarita Guerrero, di dongeng 1001 Malam ke-496 dikisahkan Nabi Isa atau Yesus diperintahkan untuk memandang Bahamut atau ikan besar yang menopang bumi yang berperan sebagai salah satu lapisan penyangga bumi di mitologi Arab, yang digambarkan punya kepala menyerupai kuda Nil atau gajah. Lantaran belas kasih Isa tersungkur pingsan ke tanah. Melanjutkan dongeng itu bahwa di bawah ikan Bahamut yang terukur itu ada sebuah lautan kosmik tempatnya berenang, di mana di bawah lautan itu terdapat jurang berupa udara
dan di bawah udara itu ada api. Di bawah api terdapat itu ada ular bernama Falak, yang mulutnya berisi 6 neraka. Dilansir dari laman karakter Stand and Profiles, konon Tuhan menempatkan neraka jahanam dalam mulutnya, di mana neraka itu digambarkan sebagai tempat yang penuh api di setiap sudut, sebagai tempat para pendosa menderita. Disebutkan Falak berada di neraka ke-7 di bawah segalanya, sehingga tak heran jika Falak disebut juga dengan Snake from Hell. Selain itu, ular ini sering dikaitkan dengan kebakaran atau gempa bumi. Sementara disebutkan dalam e-book Mythical Creatures of Asia, karya Krebs Ruby, ular Falak sering dilakukan oleh para ahli dengan monster laut berbentuk belut raksasa di mitos Jepang bernama Jin Si Uo, yang mampu menyebabkan gempa bumi dan tsunami. Meskipun mitos tentang ular Falak ini sering diabaikan oleh ahli magizoologi Amerika dan Eropa, namun ular ini dianggap sebagai sepupu evolusioner dari magma piton versi zaman sekarang. Ular Falak dikatakan hanya takut akan kekuatan Tuhan yang lebih besar, dan itu mencegahnya memakan semua ciptaannya. Jika tidak karena takut kepada Tuhan, maka ia akan memakan seluruh dunia karena begitu laparnya dia. Karena ukurannya tidak terlalu besar, tetapi mereka mampu tumbuh hingga ukuran besar jika diberi makan dan air yang cukup. Dikatakan bahwa ular Falak sangat kuat dan bisa menelan bumi, langit, dan 6 neraka di atasnya. Ular Falak juga punya kekebalan terhadap api serta mampu menahan panas dalam jumlah besar. Lalu sebenarnya ada di mana keberadaan ular Falak itu? Meskipun dikatakan ular Falak sangat berbahaya, tetapi dia hidup jauh di bawah terowongan bumi yang tidak terjamah manusia. Konon, ular Falak sekarang menjadi penghuni di suatu tempat di bawah, yaitu Fire Realm. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ular Falak tinggal di neraka ke-7 yang akan keluar pada akhir zaman. Dalam mitologi Islam, ular Falak sering dikaitkan dengan Nabi Musa yang memiliki kisah sendiri mengenai ular Falak yang dikaitkan dengan tongkat Nabi Musa. Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 107. Artinya, maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya. Meski tidak disebutkan secara eksplisit, sebagian umat muslim percaya bahwa ular yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah ular Falak. Hal ini juga diperjelas dalam surat An-Naml ayat 10 yang artinya, "Lemparkanlah tongkatmu." Ketika tongkat itu dilemparkan, Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular kecil yang gesit. Berlarilah dia sambil berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah pun berfirman, "Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya di hadapanku para rasul tidak perlu takut." Quran Surat An-Naml ayat 10. Meski kekuatan ular Falak digambarkan sangat besar, menganggapnya sebagai maha kuasa adalah suatu kesalahan bagi umat muslim. Sebab yang berhak menyandang status tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari kebenaran keberadaannya, kisah ular Falak dalam Islam dapat dianggap sebagai bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ular Falak yang memiliki kekuatan sedemikian besar saja masih memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, manusia yang tidak punya kekuatan atau kekuasaan apapun hendaknya juga takut kepadanya. Ingatlah bahwa Allah memiliki kuasa yang begitu besar terhadap alam semesta dan seluruh ciptaannya.
selama masih ada kesempatan, jalani hidup dengan mempertebal iman dan memperbanyak ibadah kepadanya. Ular falak yang digunakan sebagai nama berhubungan dengan ular ini. Dan konon, orang yang memiliki nama tersebut dianggap memiliki kualitas yang terkait baik konstruktif atau destruktif. Ular falak yang hanya mitos ini sering diabaikan oleh magilozoki Amerika dan Eropa. Namun ular falak ini dianggap sebagai sepupu dari ular magma. Ular falak yang disebutkan sebagai monster berbahaya itu dapat ditemui dalam kisah 1001 malam. Tidak hanya ular falak, beberapa hewan mitologi yang mengerikan juga dipercaya oleh bangsa Arab. Di antaranya adalah Dandan, Nas-Nas, Werehyena, Bahamut, Efrit, Sadafar, dan Al-Mi'raj. Wallahu alam. Itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.